Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Rahman dengan NIM NIMTS 300041 dari kelompok 5 Praktikum Biologi Struktur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video yang berisi penyelesaian dari output dengan software DIPS. Nah, untuk yang pertama ini, saya akan terlebih dahulu mengerjakan penyelesaian analisis kekar. Bisa dilihat di sini, sudah saya buka software disk-nya. Yang pertama kita terlebih dahulu mencet file, lalu new akan muncul untitled ini, tempat di mana kita dapat memindahkan data yang ada. Namun terlebih dahulu kita ke project setting, lalu kita ubah global orientation formatnya menjadi static active. Selanjutnya akan langsung saya pindahkan saja data yang sudah diberikan sebelumnya. Ada 60 data, copy, lalu di disk-nya langsung kita paste saja. Oke, sudah ada 60 betul. Selanjutnya, untuk melihat persebaran dari data kekayaan setelah kita input, kita vector preset. Oke, saya enumerate saja lebih jelas. Ini data yang kita miliki. Selanjutnya, kita adalah mencari pola kontur yang terbentuk dari tiap-tiap kumpulan titik ini. Nah, kita dapat menggunakan fitur yang bernama kontur preset. Langsung saya tekan saja. Dan konturnya langsung terbentuk. Nah, selanjutnya ialah menentukan titik maksimum dari tiap kontur yang ada. Jadi untuk menentukan titik maksimum ini, kita dapat menggunakan fitur yang bernama Add User Plan. Langsung saja kita pencet di tempat yang kita anggap sebagai titik. Titik puncaknya. Oke, saya boleh kita tulis sebagai maksimum 1 atau max 1. Nah, di ini titik, maka visibility-nya kita centangkan yang pol dan label saja. Oke, titik maksimum 1. Selanjutnya adalah titik maksimum 2, panjangnya masih sama. Oke, di sini. Oke, maksimum 2 untuk labelnya. Oke. Selanjutnya ialah kita membuat garis bidang eh, pol dari kedua titik maksimum ini. Untuk saya membuatnya, kita gunakan lagi fitur Add User Plan. Lalu kita letakkan saja titik maksimum yang telah kita buat tadi. Oke, saya bilang kita tulis sebagai pol maksimum 1. Karena dia ini garis bidang, maka visibility-nya kita ubah jadi plan yang dicentang. Oke, selanjutnya ialah untuk pol max 2. Caranya sama saja. Oke. Nah, untuk menentukan titik sigma 2 itu kita lihat dari ini, titik perpotongan antara garis bidang pol maksimum 1 dan pol maksimum 2. Udah dapat dari sini. Langsung saja kita gunakan Adjust Plan. Kita tandai titik potongannya di sini. Oke. Kedua, karena dia ini titik, visibility-nya kita ubah lagi jadi polen centang. Oke, nah setelah kita tandaikan bisa dilihat ini agak susah untuk dibedakannya. Kita dapat menggunakan fitur bernama Editor Sequence. Jadi kita dapat mengubah tampilan visual dari hasil pengerjaan di atas net ini. Nah, jadi pada pengerjaan ini Sigma 2-nya saya ubah jadi warna hitam. Oke, selanjutnya ialah membuat griddle plane atau garis bidang bantu. Nah, cara membuat griddle plane ini ialah kita dapat menggunakan fitur Add to Plane, lalu membuat garis yang melewati titik maksimum 1 dan titik maksimum 2.
terlalu pas. Oke, kurang lebih seperti ini. Labelnya kita tulis dengan nama Gradle-Plan. Visibility-nya kita ubah karena dia ini garis bidang. Nah, karena warnanya juga agak membingungkan, kita ganti. Jadi Gradle-Plan ini dia warnanya biru. Oke, selanjutnya kita ialah menentukan titik sigma 3 dan sigma 1. Nah, jadi untuk menentukan titik sigma 3 dan sigma 1 ini, kita mencari besar sudut yang terbentuk dari perpotongan Gradle-Plan dengan garis pol maksimum 2 dan pol maksimum 1. Nah, jika dia kurang dari 90, maka di tengah-tengah titik maksimum 1 dan maksimum 2 ialah sigma 1. Dan apabila dia lebih dari 90, maka di tengah-tengah max 1 dan max 2 ini ialah sigma 3. Oke, untuk melakukan pengukuran itu kita dapat menggunakan fitur yang bernama Measure Angle di Tools, di menu Tools. Kita langsung letakkan saja di titik perpotongan yang ada. Oke, ini. Oke. Nah, jadi between place 30. Nah, jadi bisa kita lihat ya. Karena angle between ininya kan 130. Berarti kan dia lebih dari 90. Berarti yang di tengah maksimum 1 dan maksimum 2 ialah sigma 3. Karena dia 49,4. Berarti kira-kira ini 24,5. Untuk di agak dia pas di antara maksimum 1 dan maksimum 2. 24,5. Nah, karena kan di sini belum ada patokan untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan fitur yang bernama pitch grid. Nah, jadi untuk pitch grid ini peletakannya kita langsung saja samakan dengan Gradle-Plan-nya. Oke, sudah cukup. Nah, jadi kita hitungnya mulai dari titik maksimum 1 maupun maksimum 2. Kita dapat menggunakan fitur Edge Plan. Nah, jadi dia ada angka garis ini 5 ya. Ini buat tengah 2,5, 10, 10, 15, 20, 22,5. Ini. Koma 5, 5, 10, 15, 20, 22,5. 7,5, 4. Oke, jadi ini adalah titik sigma 3. Ini adalah titik, maka visibility-nya kita ubah lagi menjadi pol yang ditentang sigma 3. Oke, nah selanjutnya untuk menentukan titik sigma 1 itu kita menarik sebesar 90 derajat pada Gradle-Plan ke arah yang memungkinkan. Kalau ke arah bawah sini kan dia itu sudah tidak cukup, maka kita akan menariknya ke atas. Kita gunakan Gradle-Plan. Berarti 18 kayak di sini karena dia tadi agak tengah sigma 3 nya. Oke. Sigma 1. Nah, jadi untuk pengerjaannya dibilang sudah selesai, saya tinggal melakukan finishing sehingga pengerjaan bisa lebih menarik dan lebih jelas. Saya lihat di sini. Karena sudah selesai, garis bantu yang kita gunakan tadi bisa kita hapus dengan saya melakukan ke menu tools, lalu kita pilih delete all tools. Oke, berarti sudah ditemukan semuanya. Nah, selanjutnya kan
untuk analisis K ini data yang kita inginkan akan ialah kedudukan struktur garis, yaitu kedudukan sigma-sigmanya. Jadi pada ujung kanan ini kita ubah dulu datanya jadi trend plans. Lalu pada plot options untuk mengupdate legenda yang ada, kita hilangkan dulu legendnya. Lalu kita centang lagi. Sekian untuk pengerjaan analisis KK. Selanjutnya saya akan melakukan pengerjaan analisis lipatan. Jadi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan lagi pengerjaan dari transfer dips. Jadi pada soal yang kedua ini ialah analisis lipatan. Jadi untuk memulai pengerjaan kita di pencet file new akan muncul anti-tab, nanti bisa diisi atau kita pindahkan data yang sudah diberikan ke software diff-nya. Tapi sebelum kita memulai pengerjaan, lebih dahulu kita ubah project settings-nya. Global orientation tempatnya menjadi strike active. Oke. Lalu selanjutnya bisa kita pindahkan saja data yang sudah didapatkan. Datanya ada yang sudah di back azimuth yang masih NW. Oke, ada 10 data. Selanjutnya kita dapat melihat datanya di factor preset. Oke. Habis itu kita dapat melihat bentukan kontur dari titik-titik yang sudah ada dengan menggunakan kontur preset. Langkah selanjutnya ialah menentukan titik maksimum dari tiap kontur, tiap pola kontur utama. Nah, jadi kita dapat menggunakan fitur add user plan. Kita tandai saja. Oke, ini maksimum 1. Karena dia pol, maka hanya pol dan label saja yang di checklist. Oke, selanjutnya untuk maksimum 2, pengerjaannya juga sama. Nah, selanjutnya ialah membuat garis bidang pol dari tiap titik maksimum yang sudah kita buat tadi. Kita buat pakai add user plan lagi. Kita akan ditandai. Oke, ini pol max 1. Karena dia garis bidang, kita ubah visibility-nya. Lalu selanjutnya ialah kita membuat garis pol max 2. Nah, jadi titik sigma 2 sendiri merupakan perpotongan antara garis pol max 1 dan max 2. Jadi langsung saja kita add user plan, tandai di sini. Ini sigma 2. Karena dia titik, visibility-nya kita ubah. Oke. Kita ubah dulu di edit user plan supaya lebih mudah membedakannya. Oke, selanjutnya kita membuat garis bantu atau guide plan dengan saya edit user plan. Lalu kita paskan saja di sini yang memotong max 1 dan max 2. Oke, ini dia. Kita namakan, karena ini bidang, kita ganti visibility-nya jadi plan. Oke, panelnya kita ganti supaya lebih mudah membedakannya. Plan. Oke, nah selanjutnya untuk menentukan letak sigma 1 maupun 3, kita itu menentukannya dengan ini. Ya, dari perpotongan pol max 2 dengan guide plan dengan ini titik, perpotongan pol max 1 dan guide plan. Saya dapat menggunakan fitur yang bernama meso angle. Jadi kita langsung lihat saja. Oke. Oke. Nah, jadi berdasarkan ini kan bisa dilihat sudut antara yang dua titik ini itu 74,5. Berarti 74,65. Berarti kurang dari 90 derajat. Maka sigma yang terletak di antara titik maksimum 1 dan titik maksimum 2 ialah sigma 1.
sudah menemukan 105,5 kali 106 bagi 2. Jadi 53 derajat. Oke, jadi untuk memulakan perhitungan kita dapat menggunakan base grid. Letakkannya sama saja dengan yang. Oke, selanjutnya kita gunakan execution plan, lalu kita hitung dari titik sini di pasti ada 10 3 6 7 dan 10. Ini adalah sigma 1. Ya, pole visibility-nya kita ubah karena dia titik, pole-nya kita centang. Oke, selanjutnya untuk menentukan titik sigma 3 itu kita melihat ke arah mana sejauh 90 derajat pada critical plane. Nah, jadi untuk kita cek dulu sesuai interpretasi. Nah, berarti ke arah atas 18, 1, 2, 3. Atas. Kita kira sigma 3. Sigma 3. Oke, jadi untuk pengerjaan dari analisis kelipatan bisa dibilang hampir selesai. Kita edit lagi, bedakan yang lebih mudah. Oke, toolsnya bisa kita delete all tools. Nah, karena kan untuk pengerjaan di analisis lipatan ini data yang ingin kita dapatkan itu kedudukan struktur garis atau kedudukan dari sigma-sigmanya. Jadi kita pindahkan yang di kanan ini jadi data plus. Lalu untuk mengupdate legenda atau data yang ingin kita dapatkan di plot options, legendnya kita hilangkan kalau pencet lagi. Sekian pengerjaan dari analisis lipatan. Selanjutnya saya akan melakukan pengerjaan analisis variasi. Jadi pada ini adalah lanjutan video pengerjaan. Jadi ini adalah pengerjaan dari variasi atau golas garis. Jadi seperti biasa kita ubah dulu dari settings kelebalan tesnya jadi stack active. Lalu kita langsung saja ke struktur preset. Nah, untuk memperkedudukan bidang sesana langsung saja kita masukkan, kita pencet dimanapun. Kita labelnya. Nah, visibility-nya kita ubah dulu ke label dan plan. Nah, untuk stack-nya itu sesuai dengan yang di data yang diberikan 27 dengan di 44. Oke. Ya, lalu untuk garis variasinya sendiri, kita menggunakan tools, menggunakan timeline, pencet saja, lalu masukkan 24 sesuai dengan data yang diberikan. Oke. Selanjutnya kita membuat feeder plan atau garis bantu satu dari titik perpotongan antara fault plan dengan variasi. Oke, tambah dulu anaknya supaya lebih mudah membedakannya. Fault plan merah,
Kedalaman biru. Oke. Misalnya sigma 2 itu adalah perpotongan fold plane dan gedel plane. Kita tandai saja langsung. Oke. Nah, dia titik visibility-nya kita ubah. Selanjutnya ialah membuat garis bantu satu lagi, gedel plane 2. Oke. Karena dia bidang, kita ubah juga anaknya sebagai bedakannya. Jadi untuk menentukan sigma 1 itu adalah banyak 30 derajat dengan arah ke arah deviasi. Itu kan untuk menghitungnya kan belum ada patokannya, kita gunakan pitch grid. Tekannya sama juga. Dan oke, kita langsung ini 4. Ini sigma 1. Jadi untuk menentukan titik sigma 3, kita tarik 90 derajat ke arah memungkinkan pada gedal 2 saja. Ini sigma 3. Nah, jadi untuk pengerjaan sudah bisa dibilang hampir selesai. Edit, sudah membedakannya. Oke, garis batu kita hapus dulu. Kita ubah data di kanan yang kita inginkan, yaitu trend plans. Legendanya kita oke. Jadi untuk pengerjaan dari analisis triase sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengerjakan analisis case factor. Jadi ini adalah lanjutan dari video analisis yang telah ada sebelumnya. Jadi ini adalah penyelesaian pengerjaan analisis key factor. Nah ini sudah saya langsung ubah project settingsnya. Jadi bisa langsung kita ke factor preset. Pekerjaannya ini abaikan saja. Ini soalnya salah. Delete. Nah, jadi kita untuk pemplottan bidang sesarnya kita langsung letakkan saja. Label kita tulis bidang sesar. Untuk kedudukannya itu sesuai data yang ada, yaitu 145/43. Lalu visibility-nya sudah betul. Oke, selanjutnya untuk pemplotan garis case factor-nya kita add user plan, caranya sama karena dia ini bidang juga. Langsung tulis sebagai labelnya sudah benar, kedudukannya tapi kita sesuaikan dengan data yang ada 3541. Oke.
Selanjutnya untuk menentukan titik dari sigma 2 itu kita ya ialah titik perpotongan antara bidang sesa dengan case vector. Ini kita langsung tandai saja di sini. Uh, di sini tidak. Nah, karena dia ini titik, kita ubah visibility-nya. Jadi sini aja. Sigma 2. Lalu ups, kita untuk membuat bidang bantu, kita klik di sigma 2 ini. Dan terus bidang bantu. Visibility-nya kita ubah karena di bidang garis bidang. Oke, nah sebelumnya saya ubah dulu warnanya supaya dia lebih jelas. Dan, ya, strukturnya biru, bidang bantunya hijau. Oke. Oke. Lalu selanjutnya dengan bidang bantu ini kita dapat menentukan letak sigma 1. Sigma 1 sendiri merupakan perpotongan antara case vector dengan bidang bantu. Bisa dilihat di sini, case vector bidang bantu, jadi di sini sigma 1. Dia titik, kita ubah visibility-nya. Oke, nah untuk menentukan letak sigma 3, kita akan mengukur 90 derajat pada garis bidang bantu ke arah yang memungkinkan. Kita akan menggunakan bantuan tools yaitu Piscript. Kita langsung pasangkan saja sesuai dengan garis bidang bantu di sini kira-kira. Lalu kita hitung ke arah yang memungkinkan, berarti ke kiri. Berarti ke sini ya, 18. Ini setengah itu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini sigma 3. Nah, jadi untuk pengerjaan case vector bisa dibilang sudah selesai, tinggal finishingnya supaya lebih mudah untuk dilihat. Oke, lalu tools kita delete all tools, kita ubah dulu data yang ini kita tampilkan menjadi trend atau plans, lalu kita update dulu legendanya. Oke, nah berikut ini adalah hasil dari analisis case vector. Selanjutnya saya akan melakukan pengerjaan analisis drag fault. Jadi ini adalah video lanjutan dari pengerjaan output tips. Jadi yang ini adalah penyelesaian dari analisis drag fault. Nah, sebelum mulai kita klik file dan new, nanti akan ada tabel-tabel seperti ini. Lalu kita di pada settings, global orientation-nya kita ubah ke stack active. Selanjutnya kita langsung ada ke factor preset. Nah, jadi untuk saat ketutupan bidang sesanya itu kita langsung saja ke episode plan, lalu kita pencet di mana saja tabelnya bidang sesa.
Lalu untuk strike-nya kita sesuaikan dengan data yang sudah diberikan di soal 235 yang 43. 35, 43, 35, 43. Oke, karena dia ini bidang jadi hanya plan dan label saja. Kita checklist. Oke, selanjutnya adalah untuk bidang depot karena dia itu termasuk garis bidang, kalau caranya sama juga. Kita pencet saja. Default. Nah, untuk kedudukan default ini kita sesuaikan dengan yang ada di soal 108.56. Langkah selanjutnya ialah kita harus menentukan titik sigma 2. Jadi titik sigma 2 sendiri itu merupakan titik yang terbentuk dari perpotongan bidang sesar dengan default. Nah, jadi bisa langsung kita tandai saja. Edit set plan ini. Sigma 2 titik visibility-nya kita ubah jadi polycentral. Oke, selanjutnya ialah membuat garis bidang bantu. Nah, untuk membuat garis bidang bantu ini kita menggunakan edit set plan. Jadi garis bidang bantu ini dibentuk dari garis bidang pol titik sigma 2. Karena ada garis bidang maka kita ubah visibility-nya jadi planet centang. Oke, selanjutnya karena saya edit dulu supaya lebih jelas. Tambah hitam. Bidang bantunya biru. Oke, selanjutnya ialah menentukan titik sigma 3 aksen. Nah, jadi sigma 3 aksen itu ialah titik perpotongan antara bidang bantu dengan check fault. Jadi di sini kita tandai saja langsung. Di sini kita ubah. Nah, ini presisi ya. Oke. Selanjutnya iya kita menentukan titik sigma satu aksen. Jadi untuk menentukan titik sigma satu aksen itu dengan cara menarik sebesar 90 derajat pada bidang bantu ke arah yang memungkinkan. Nah, tapi kan di sini belum ada patokan untuk menghitungnya. Jadi untuk mempermudah penghitungan kita menggunakan bit grid. Lalu pasangan juga samain saja dengan bidang bantu. Oke. Kalau kita tarik 90 derajat ke atas, itu kira-kira 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, di sini. Cuma satu aksen. Jadi hal selanjutnya yang kita lakukan ialah melakukan penentuan titik sigma 1. Nah, jadi titik sigma 1 sendiri itu ada titik yang ditarik sebesar 30 derajat dengan arah menuju sigma 1 dari perpotongan antara bidang sesar
dengan bidang bantu. Berarti kita mulai ngitungnya dari sini sebanyak 30 derajat saja. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Tiga kayak di sini. Ini sigma 1. Ya, kita mencari titik sigma 3 itu dengan cara menarik sebanyak 90 derajat ke arah sigma 3 aksen, ke arah yang mungkin ke sigma 3 aksen. Kita itu plan, kita hitung lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi sini ya. Sigma 3. Kita bedakan dulu. Oke, jadi untuk pengerjaan analisis dashboard kurang lebih sudah selesai. Jadi bisa kita hilangkan tools yang digunakan. Oke, jadi kita ubah untuk data yang kita dapatkan dari pengerjaan analisis dashboard itu ialah kedudukan struktur garis atau kedudukan sigma yang ada. Selanjutnya kita ubah dulu di kanan ini menjadi 10 atau plunge, lalu kita update lagi-nya. Table options. Nah, jadi ini adalah hasil pengerjaan dari analisis dashboard. Nah, jadi sekian untuk video pengerjaan output software tips. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya memohon maaf. Pada Tuhan Yang Maha Esa, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.